Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Dia memberikan kita hidup dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran yang menyelamatkan kami ya Bapa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidup bagi-Mu ya Tuhan. Dan mata kami senantiasa memandang Kau Yesus. Bahwa hati kami boleh semakin menyembah-Mu Tuhan. Bahwa hati kami semakin rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Hadirat-Mu ku
rasakan ya Bapa. Haleluya. Buat hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini ya Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa, berikan salam kiri kanan. Katakan dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia sobat kita yang setia. Haleluya. Dia selalu ada di waktu kita susah, bahkan waktu kita sendirian. Dia selalu ada menemani hidup kita saudara. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa dia? Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Saya undang kirap sidang jemaat kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan nama Yesus. Nama yang berikan kita kekuatan. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati kita. Bahkan di waktu kita susah, dia selalu ada. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus.
kita saudara, tidak pernah dia tinggalkan kita sendirian. Tetap bangkit berdiri saudara, haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Karena dia selalu ada bersama kita. Bahkan di setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan kami sendirian. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Musim demi musim telah kami lewati sampai pada hari ini. Di hari yang pertama, di bulan yang ke-6. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu di dalam setiap masing-masing perjalanan kehidupan kami. Di dalam setiap masing-masing permasalahan kehidupan kami. Di dalam setiap masing-masing percobaan dan pergumulan kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini, Tuhan tetap memberi kekuatan, Tuhan tetap memberi kesehatan, Tuhan tetap memberi tuntunan dan bimbingan-Mu. Sehingga kami semua sidang jemaat GPT Logos pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul, dapat bersama-sama beribadah, dapat bersama-sama memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu. Ajari kami terus Tuhan. Senyama kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Sehingga kami terus beroleh hati yang bijaksana untuk terus bersyukur kepadamu, untuk terus beribadah kepadamu, untuk terus memuliakan kemuliaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah mulai dari awal sampai pertengahan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memberkati worship, singer, pemusik, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar apa yang kami sampaikan bukan dengan kata-kata yang muluk, tapi sungguh-sungguh merupakan kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami mohon tuntunan-Mu di dalam acara ibadah sampai selesainya pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berjudul mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, setiap anak yang hadir pada hari ini, setiap anak pasti mengenal orang tuanya. Apakah mungkin atau apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga seorang anak itu tidak tahu tidak tahu orang tuanya siapa? Mungkin kalau ada sesuatu yang terjadi. Tapi hampir kebanyakan setiap anak itu mengenal orang tuanya. Anak tersebut tidak hanya sekedar mengenal orang tuanya. Tapi anak tersebut akan bisa berbicara banyak tentang orang tuanya. Apakah kekerasan orang tua tersebut di dalam mendidik anak-anaknya? Ataukah begitu besar apa itu setiap daya, setiap effort yang dikeluarkan oleh orang tua itu untuk membiayai anak-anaknya sekolah? Apalagi kalau dalam keadaan sekarang seperti ini, saudara. Ada anak-anak yang masih sekarang namanya TAS, tes akhir semester gitu. Dulu namanya UAS, ujian akhir semester atau macam-macam lah. Terus kemudian ada yang cari sekolah yang baru, jenjang yang lebih baru. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca bersama-sama, tidak dengan suara yang keras, tidak juga dengan cepet-cepetan, tapi saya berharap semuanya yang telah memulai membaca, menyelesaikannya sampai ayat yang ke-11 selesai, saudara. Soalnya kadang-kadang ada yang memulai tapi tidak sampai pada akhirnya. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan
tolong bersama-sama ya. Saya pikir semuanya bisa membaca ya. Saya berharap semuanya bersama-sama membaca karena saya tahu ada sebagian besar, maaf kalau saya katakan, itu tidak pernah membaca Alkitab. Apalagi hanya sekedar 2 ayat. Saya berharap dalam keadaan seperti ini pada pagi hari ini, tulisan begitu besar, jadi saya bersama-sama berharap untuk membaca. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-10. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini akan saya bagi dalam 2 bagian, nanti bagian yang ketiga, ayat yang ke-11. Bagian yang pertama ialah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama di dalam ayat yang ke-10 ada 3 tahapan. Tahapan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tadi saya sudah sampaikan di dalam prolognya, kalau kita sekedar mengenal, maaf, saya yakin semua yang hadir di sini pada pagi hari ini, apalagi kalau beribadahnya lebih dari sekali, lebih dari setahun, semuanya kenal dengan Bu Yusuf. Tolong angkat tangan yang tidak kenal dengan Bu Yusuf. Nanti Bu Yusuf dari belakang menjewer telinga saudara. Iya toh, mosok gak kenal sampai Bu Yusuf. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar mengenal Bu Yusuf sebagai seorang ibu gembala sidang dalam tempat ini? Kalau kita hanya sekedar mengenal Ibu Yusuf sebagai gembala sidang dalam tempat ini, saudara, ya sebetulnya enggak salah. Tapi akan beda pengenalan kita kalau misalnya Pak Michael sama Grace mengenal Bu Yusuf, saudara. Beda sekali, saudara. Pak Michael akan bisa berbicara banyak tentang Bu Yusuf, A sampai Z-nya, saudara. Bagaimana setiap harinya, bagaimana kesibukannya, bagaimana kasihnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana apa yang dipikirkan dan seterusnya, saudara. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana tingkat pengenalan kita akan Tuhan kita, Kristus Yesus, saudara. Kalau kita tahu tingkat pengenalan kita tentang Kristus Yesus, bahwa Yesus Kristus itu hanya bisa memberi mukjizat dengan 2 roti dan 5 ikan, bisa membuat kenyang 5.000 orang. Yang kita kenal Yesus Kristus itu, tatkala Bartimeus orang buta itu bisa kemudian celik. Yang kita kenal bahwa Yesus Kristus, kita susah, kita diberi jalan keluar. Kalau hanya sekedar itu tingkat pengenalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maaf saudara. Tingkat pengenalan kita seperti yang sering saya sampaikan. Tingkat pengenalan kita akan tingkat keimanan yang sering saya sampaikan. Tingkat pengenalan anak-anak saudara. Tingkat keimanan anak-anak, di mana setiap anak saudara
akan selalu berkata kepada orang tuanya, terutama kalau anak itu masih belum lulus SD, dia akan berkata, "Pak, engko tahun ngarep ya Pak ya, nek pelajaran baru nek aku munggah tukokno tas ya Pak ya. Janjine nek aku munggah ditukokno sepeda lho Pak. Pak janjine nek aku lulus SD nanti opo diajak jalan-jalan." Hanya sekedar meminta, hanya sekedar menuntut. Dan yang anak itu tahu jawabannya adalah ya. Tidak pernah berpikir untuk memenuhi anak itu, membelikan tas baru, membelikan sepeda baru, ataukah menjawab setiap janjinya itu dengan effort yang bagaimana. Si anak tidak akan pernah berpikir, saudara. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, bagian yang pertama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, saudara. Murid-muridnya selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, saudara. Murid-muridnya selama 3,5 tahun mengikuti Yesus. Tatkala Yesus bangkit pada hari yang ketiga minggu pagi, saudara. Maria Magdalena dan yang lain-lain yang cepet-cepetan, yang ingat, yang katanya dia bangkit. Para perempuan yang punya respon yang sangat baik, yang ingat firman-Nya. Petrus dan lain-lainnya gak eling. Setelah para perempuan ini kembali, baru diomongi, baru Petrus cepet-cepetan, saudara, untuk melihat. Meskipun dalam 3,5 tahun itu, Petrus dengan mata kepala sendiri dia melihat anak Yairus yang sudah mati bangkit. Lazarus yang mati dibangkitkan pada hari yang keempat. Pemuda Nain berjalan iring-iringan dibangkitkan oleh Yesus hidup. Enggak percaya para murid-muridnya, saudara. Apa inti? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mari kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini. Bahwa tingkat pengenalan kita kepada Kristus bukan hanya sekedar mujizat yang bisa Tuhan buat di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Yang Tuhan inginkan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mari kita belajar, saudara, untuk mengalami proses mujizat itu, saudara. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari. Saudara. Satu saat saya tidak ingat, saudara, kapan itu. Pada waktu saya masih kerja sales kelilingan luar kota gitu, itu saya selalu naik bis, saudara. Naik bis itu saya masih ingat terminalnya itu masih di Joyoboyo. Bukan Bungurasi, jadi masih sekitar sebelum tahun 90-an, saudara. Dan saya kalau selalu naik bis, itu selalu saya pilih jurusannya, setelah saya pilih jurusan, saya selalu duduk di depan, saudara. Waktu itu saya nggak tahu, kenapa saya nggak pilih yang di depan, saya nggak tahu, saudara. Saya duduk di bis yang kedua, saya pikir sendiri, heran. Terus baru saya tahu, saudara. Bis yang di depan saya itu kecelakaan dari Mojoagung masuk Jombang gitu. Persis saya ingat, saya kan duduk bis di belakangnya. Jadi saya tahu bis di depan saya itu belakangnya tulisan apa, plat nomornya berapa. Saya ingat, saudara. Ikhlas bis yang di ngarepku mau. Kadang-kadang kita tidak merasa, saudara. Mungkin di dalam sekolah kita, aku iki gak iso tapi kok iso jawab pertanyaan. Tiba-tiba kok begini. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kadang-kadang Tuhan membuat mujizat di dalam kehidupan kita, saudara.
Bagian yang pertama, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Kita tidak akan terus ajak merasakan mujizat yang demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengikuti alur cerita yang Tuhan kehendaki sebagai skenario di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa kita ini adalah aktor, saudara. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita ini figuran, menjadi pemain pelengkap. Tapi tahukah saudara yang dikasihi Tuhan bahwa sutradara kita adalah Tuhan yang Maha Agung, saudara. Meskipun sebagai seorang aktor kadang-kadang apakah itu main film ataukah apa itu main sinetron dan sebagainya. Setiap aktor itu dituntut jalan ceritanya itu bagaimana, jalan ceritanya itu begini. Kamu harus menghafalkan dialognya dan seterusnya, saudara. Memang Tuhan tidak mengajari kita jalan ceritanya itu bagaimana, enggak, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan, yang ku kehendaki seperti tulisan Rasul Paulus pasal yang Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan hanya sekedar kita mengenal Kristus. Bahwa Dia jawaban setiap doa kita. Bahwa Dia mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Bahwa Dia mampu mengangkat segala masalah problema kehidupan kita. Bukan hanya sekedar sampai titik di situ sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, saudara. Untuk mengikuti proses. Bahwa untuk menikmati setiap mujizat Tuhan, itu tidak hanya sekedar Tuhan hari ini aku lapar, gak ada beras yang dimasuk, moro-moro jatuh blek beras. Enggak akan seperti itu, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, saudara. Kuasa kebangkitannya itu terus terang saja masih dipertentangkan sebagian besar orang yang di luar kita. Bahkan kadang-kadang di dalam perjalanan keimanan kita, kadang-kadang kita masih bertanya, iya Yesus itu bangkit apa enggak sih? Kalau masih titik itu perjalanan keimanan kita, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa sampai dan persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa ayat dalam kitab Filipi, saudara. Beberapa ayat dalam kitab Filipi, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Tahukah kita, saudara? Dan saya yakin, saudara, semakin bertambah usianya, tidak hanya semakin bertambah pengalamannya, semakin bertambah usianya, akan semakin bertambah tingkat penderitaan yang harus dilaluinya, saudara. Tapi saya tidak berharap para pemuda untuk berpemistis. Nek ngono aku gak usah uripe gak usah dodo, bukan seperti itu, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tidak hanya sekedar bisa, ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu, dan seterusnya. Kita tidak akan bisa hanya sekedar menaikkan pujian itu mungkin dengan suara yang merdu, mungkin juga karena bisa main bass atau main gitar atau main piano atau diiringi dengan musik sehingga menjadi sebuah alunan yang syahdu didengar oleh orang lain. Kita tidak hanya sekedar sampai bisa pada titik seperti itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengalami proses kehidupan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan kita di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, ayat yang kedua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada sebuah effort, ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk kita mengenal Dia dengan kuasa, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan serupa dalam persekutuan penderitaannya. Ada effort, saudara. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, saudara. Di dalam ayat yang ke-12, tolong bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku telah mengejarnya. Dan kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, ada sebuah intensitas, saudara. Ada sebuah bukan kalau istilah negatifnya itu bukan kecanduan, ya enggak ya. Tapi kita enggak bisa beribadah minggu ini hadir, minggu depan enggak hadir. Minggu berikutnya hadir, 2 minggu ke depannya lagi enggak hadir. Enggak bisa, saudara. Setiap minggu kita harus beribadah, saudara. Untuk mengejar, saudara. Untuk mengenal Dia. Kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kadang-kadang ada teman saya, saudara, enakan hari Senin sama Sabtu, hari Senin sampai Sabtu. Bangunnya bisa, maksudnya bangunnya itu bisa sekitar jam 6 atau kadang jam 7 begitu, saudara. Tapi kalau hari Minggu, dia harus bangun jam 5, kadang-kadang sebelum jam 5 dia harus bangun. Karena apa? Karena dia pelayanannya di gerejanya di Japanan Porong sana, saudara. Ibadahnya Minggu pagi, saudara. Jadi Minggu paginya harus bangun lebih pagi dari hari Senin sampai Sabtu, saudara. Ada sebuah tenaga, ada sebuah kebiasaan yang harus kita perbaiki di dalam perjalanan keimanan kita untuk kita bisa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memang saudara, di dalam perjalanan keimanan kita, kadang-kadang kita tidak menyadari ada sebuah reward. Ada sebuah reward. Ada sebuah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus untuk memperoleh hadiah, saudara. Sampai seberapa dalam tingkat pengenalan kita, saudara. Sekarang bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-10. Bagian yang kedua ayat yang ke-10. Kok ada gambarnya? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, apa pengertiannya? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi, saudara. Rasul Paulus yang menulis kitab Filipi. Terus terang saja, saudara. Bukan seorang pemuda yang awalnya itu ecek-ecek, saudara. Kita lihat di dalam ayat awalnya, di dalam pasal yang ketiga. Ayat awalnya, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Loncat ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, pada bagian yang kedua, dan persekutuan dalam penderitaannya sebagai sebuah proses menjadi serupa dalam kematiannya. Menjadi serupa, ayat yang ke-10. Di mana aku menjadi serupa dalam dia, dalam kematiannya, saudara. Ada banyak hal-hal yang harus kita tanggalkan, saudara. Ada hal-hal banyak yang harus kita, istilahnya, kalau saya istilahnya, harus deal dengan diri kita sendiri, saudara. Kita ini kan tahu kekurangan kita ini apa. Kita ini kan juga tahu kelebihan yang ada pada kita ini apa, saudara. Kita tahu masing-masing kepintaran otak kita. Kita masing-masing tahu kecakapan kita bekerja itu seperti apa. Kita tahu apa yang kita kerjakan itu menghasilkan apa. Kita kan tahu, saudara. Kita berhasil dalam bidang apa saja kita kan tahu. Tapi yang Rasul Paulus ingatkan di dalam kehidupan kita, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara. Rasul Paulus ingin mengatakan, saudara, semua apapun yang ada di dalam kehidupan kita, semua kelebihan yang ada di dalam kehidupan kita, apapun itu, saudara, itu tidak menjadi bargaining, tidak menjadi hak tawar kita kepada, wah Tuhan, aku ikilah asale artis, Tuhan, aku ikilah asale penyanyi, loh Tuhan, aku iki kan asalnya seperti ini, begitu.
Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus ngomong, membeberkan semua keberadaan dia itu menganggap sebagai sebuah sampah yang harus ditanggalkan, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau di dalam perjalanan keimanan kita, saudara, kita sulit untuk mengaplikasi Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11 ini, saudara. Menjadi serupa, mengenal dan menjadi serupa dengan dia, saudara. Mari kita introspeksi perjalanan kehidupan kita masing-masing, saudara. Mari kita berintrospeksi cara kita beribadah, saudara. Mari kita berintrospeksi apa itu cara kita melayani Tuhan, saudara. Ayat yang ke-11, saudara, bagian yang ketiga. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kadang-kadang kita yang sudah melayani Tuhan, entah seberapa lama kita melayani Tuhan, bahkan saudara, tidak hanya sekedar melayani Tuhan, bahkan tidak hanya sekedar seorang pendeta, saudara, bahkan juga ada gembala sidang yang kemudian tidak meneruskan menjadi murid Kristus, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, kalau mengacu di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Kalau sampai perjalanan kehidupan kita, kalau sampai saat perjalanan keimanan kita sampai hari ini, saudara, kita tidak berpikir atau kita tidak mempunyai keinginan untuk bangkit bersama Kristus, saudara. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, perjalanan keimanan kita sampai seperti bagaimana, saudara. Padahal di Tesalonika ditulis, saudara, orang-orang mati akan bangkit dan seterusnya, saudara. Ini juga adalah salah satu reward yang ingin Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini tidak akan pernah muncul dan ditulis oleh Rasul Paulus kalau Kristus Yesus tidak bangkit, saudara. Kalau Kristus Yesus tidak memberi sebuah mujizat, ada 3 yang dibangkitkan di hadapan para murid-muridnya. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Mari kita belajar perjalanan keimanan kita, saudara. Mari kita belajar cara kita melayani Tuhan, saudara. Mari kita mengintrospeksi perjalanan kehidupan kita, perjalanan mengenal Kristus selama hampir 45 tahun, saudara. Mulai awal 80 sekarang 25, berarti perjalanan keimanan saya sudah hampir 45 tahun, saudara. Kurun waktu yang tidak panjang kalau dibandingkan dengan Bu Yusuf atau Pak Rudi, kurun waktu yang tidak panjang, saudara. Mereka lebih lama, saudara. Tapi kurun waktu yang tidak pendek, saudara. Kalau itu diperbandingkan dengan mereka yang usianya sekarang baru 50 tahun dan seterusnya, saudara.
Mari kita mengintrospeksi kehidupan kita, saudara. Pasca kenaikan Yesus Kristus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, saudara. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya karena memang tidak selamanya Tuhan bisa bersama dengan kita. Ada kurun waktu yang tidak bisa dilewati oleh Tuhan di dalam dunia ini. Ada waktu selesainya Tuhan melayani, makanya dia ngomong, sudah genap, kalimat yang terakhirnya. Bagaimana dengan kehidupan kita yang diberi kesempatan sampai tahun 2025? Apakah kita mengenal Dia hanya sekedar pembuat mujizat? Apakah kita mengenal Dia hanya sekedar menjawab setiap masalah kehidupan kita? Apakah kita mau mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara? Mungkin para jemaat hanya orang-orang muda hanya sekedar, oh itu bagiannya hamba Tuhan, oh itu bagiannya gembala sidang, saudara. Enggak, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 ini tidak ditujukan pada 1-2 orang, saudara. Tidak dikhususkan pada beberapa orang. Tapi seluruh ayat-ayat dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu ditujukan kepada semua orang yang mengikuti Kristus, saudara. Kepada semua orang yang yang punya tujuan memperoleh panggilan surgawi. Kepada semua orang yang rindu bersama-sama dengan Tuhan tatkala kedatangan Tuhan kali yang kedua. 2 ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dipersilakan para pemusik, worship dan singer untuk menepati posisinya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya undang semuanya untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 2 ayat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-19. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saya undang tetap bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mulai dari kelahiran, pelayanan Kristus Yesus, sampai selesainya kematian dan kebangkitan, dan kemarin Kamis kita rayakan kenaikannya. Tahukah kita? Ada sebuah keterurutan, saudara. Ada sebuah kesinambungan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah perjalanan keimanan kita adalah sebuah kesinambungan, sebuah keterurutan dari iman anak-anak menjadi iman pemuda, menjadi iman dewasa yang mengerti. Dalam ayat Filipi yang lain dikatakan kepada kita, bukan hanya saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita karena Dia. Di dalam perjalanan keimanan kita, saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah proses
demi proses yang harus kita jalani, yang harus kita lewati, dan yang harus kita selesaikan. Untuk mengenal dan menjadi serupa dengan Dia, saudara. Kadang-kadang kita merasa capek, kadang-kadang kita merasa tidak kuat, kadang-kadang sepertinya kita kepingin mundur. Dan tidak jarang kita putus asa. Tapi Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 menguatkan kita, segala perkara dapat Rasul Paulus tanggung karena Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan dia. Demikian juga Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara. Apapun proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sampai pada minggu pagi hari ini, sampai tanggal 1 Juni tahun 25. Yakinlah setiap proses, setiap perjalanan kehidupan kita, setiap pergumulan masalah kehidupan kita, yakinlah di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Karena memang Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena kemudian Tuhan memberi jalan keluarnya. Dan yang terakhir, apapun yang kita perlukan di hadapan Tuhan, apapun yang kita doakan di hadapan Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat Amin. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Rasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar menyerahkan segala sesuatunya dalam kasih dan anugerah Kristus. Biarlah Tuhan terus mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia menyelesaikan setiap perjalanan kehidupan kita. Senyampang Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita. Kurasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Amin. ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Dipersilakan dengan kasih Kristus Bapak Michael untuk menutup firman Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita angkat tangan kita ke atas. Kita naikkan pujian sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu atas kami di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua yang berada di tempat ini. Sungguh Tuhan, kami sangat merindukan Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama datang dengan kami. Untuk selalu mendampingi kami Tuhan. Untuk selalu membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Lebih hari boleh mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Untuk makin hari boleh mengetahui Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Karena kami percaya ya Bapa, rencana-Mu itulah rencana yang mendatangkan damai sejahtera untuk anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah boleh selesai berbicara di tempat ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan boleh mencengkram hati kami. Dan boleh tetap membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Dan benih-benih firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah semuanya itu boleh kami simpan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam hati kami yang paling dalam. Dan boleh kami lakukan dalam tiap-tiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ya Bapa, menjadi kehidupan yang selalu dekat dengan Engkau. Yang selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi cermin bagi kasih kemuliaan-Mu, damai sejahtera-Mu bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Sehingga sekali lagi ya Bapa, kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu berkemenangan, menjadi kehidupan yang selalu berbuah-buah di hadapan Engkau dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kehidupan rohaninya Tuhan terlebih dahulu Engkau jamah. Berkati pelayanannya di mana hamba-Mu ini sudah ditetapkan. Berkati kehidupan jasmani, kehidupan nikahnya, anak cucu keluarganya semuanya Engkau memberkati. Karena sekali lagi Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah mau berhutang. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa jalan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan rekan-rekan pelayanan perjamuan kudus dipersilakan untuk bersama-sama melayaninya. Dan kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan kembali memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ajari kami terus Tuhan mengenal dan menjadi serupa dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saya berharap semua untuk menikmati perjamuan kudus. Jangan ada seorang pun yang melewatinya. Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kesempatan demi kesempatan telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk terus kami dapat belajar mengenal dan menjadi serupa denganmu. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam kehidupan kami terus Tuhan, untuk terus kami serupa, seiras dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Hendrata. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, kesehatan dan pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Kita akan diberi kesempatan untuk berikan persembahan, petugas persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Haleluya. Ya gunung batu keselamatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya
berdiri. Kita akhiri baktian kita pada pagi hari ini. Kami mengundang kembali Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Dan selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas hari yang indah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan curahkan, limpahkan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah yang telah Tuhan berikan sehingga kami dapat beribadah pagi hari ini. Syukur, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dalam acara ibadah mulai dari awal sampai selesainya. Ajari kami terus Tuhan untuk mengingat bahwa Tuhan telah menetapkan di dalam kehidupan kami sebuah tugas dan tanggung jawab untuk terus mengenal dan menjadi serupa dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Ajari kami terus Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ajari kami terus Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pimpin dan bimbing dalam setiap acara ibadah di dalam tempat ini. Tuhan berkati ibadah umum, Tuhan berkati ibadah anak. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk yang terkasih Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan di dalam Ibu Yusuf. Untuk terus dapat memimpin dan membimbing kami semua sidang jemaat-Mu. Berkati gereja Logos di dalam tempat ini Tuhan. Untuk terus menjadi tempat dan sarana di mana kami mencari kebenaran untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya tetap dalam keadaan kondusif di mana kami bekerja, bersekolah, berkarya agar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman dan damai Tuhan, agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Tuhan berkati semua sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, apapun masalah mereka, apapun perjalanan kehidupannya, apapun yang didoakannya, apapun yang diimpikannya. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang menghadapi ujian terakhir, kenaikan kelas, atau kenaikan tingkat, atau apapun Tuhan, mencari sekolah yang baru, atau mencari pekerjaan. Tuhan pimpin dan bimbing mereka semuanya. Tuhan jawab setiap doa dan permasalahan kehidupan mereka semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk setiap doa-doa yang kita panjatkan di hadapannya. Untuk setiap cita-cita dan keinginan yang akan kita capai, yang akan kita raih. Untuk semua permasalahan kehidupan yang melilit rumah tangga kita masing-masing. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tanda kita terus berserah kepada Tuhan. Tanda terus kita berharap kepada Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.